南の島はあったけパイナップルプル頭ポカポカアホばっかKalau untuk sejarah olahraga secara umum sih mungkin terlalu luas. Atau saya akan menjelaskan sedikit aja tentang sejarah olahraga di dunia aja mungkin ya. Oke. Jadi kalau untuk sejarah olahraga di dunia itu sudah ada sejak zaman purba mungkin. Sejak zaman dulu disesuaikan dengan kebutuhan zamannya. Kalau mungkin untuk zaman purba kan tergantung dengan situasinya. Mereka melakukan aktivitas atau mungkin yang sekarang disebut olahraga untuk bertahan hidup. Contohnya mereka harus berlari untuk berburu. Mereka harus berenang untuk mencari ikan di dalam sungai. Atau mungkin mereka harus belajar melempar untuk menombak, sama untuk berburu juga. Nah, untuk olahraga yang paling tua di dunia mungkin adalah atletik. Nah, atletik ini bisa disebut bahkan sebagai mother of sport, ibunya olahraga. Kalau bapaknya di Disduk Capil juga nggak ada sampai sekarang, belum diketahui. Jadi ibunya olahraga itu adalah atletik. Atletik itu terdiri dari mungkin intinya ada 3, yaitu yang pertama lari, lompat, lempar. Atletik sendiri ini berdiri pada zaman Yunani kuno dengan kata dasar atlos, yaitu berkompetisi, bersaing. Jadi kan tadi ada 3. Yang pertama adalah lari, lompat, lempar. Jadi mungkin pada zaman dahulu, pada zaman Yunani itu dikompetisikan dari kerajaan mana atau dari suku mana yang lemparnya paling jauh, lompatnya paling tinggi, larinya paling kencang, jadi dikompetisikan. Itu pada zaman Yunani ya, bukan Yudarmi atau Yujum, itu toko gudeg ya. Yunani. Nah, untuk macam-macam sendiri, misalkan dari yang lempar itu ada lempar cakram, lempar lembing, ada tolak peluru. Kalau tolak angin nggak masuk ya. Terus untuk dari lari ada atletik, ada maraton, ada sprint, ada estafet dan macam-macam. Ada lari gawang, ya. Jangan lari dari kenyataan. Terus yang ketiga ada lompat jauh, lompat galah, lompat tinggi. Asal jangan lompat dari tembok aja waktu jam sekolah, jangan, nggak boleh ya. Run. Nah, itu untuk sejarah atau olahraga yang pertama ada di dunia ya. Olahraga, ya kenapa olahraga masuk ke dalam kurikulum sekolah? Karena pada dasarnya olahraga dan pendidikan itu saling menunjang. Jadi sesuai dengan prinsip olahraga, yaitu mens sana in corpore sano, yang artinya buanglah sampah pada tempatnya. Bukan, yang artinya dalam jiwa yang sehat dalam raga yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, jadi selain kita mengasah pikiran, kita juga mengasah atau melatih kemampuan fisik kita. Jadi saling menunjang tuh kenapa? Jadi kita misalkan setelah kalian berolahraga, setelah kalian misalkan belajar, setelah pusing ngerjain matematika atau apa, nah kita bisa merefresh dengan olahraga. Selain itu juga olahraga mengasah berbagai macam kemampuan kalian. Selain mendorong kemampuan berpikir kalian, jadi mendorong kemampuan untuk bergerak kalian. Misalkan dalam olahraga bergu, kalian bisa meningkatkan kerjasama kalian. Dalam olahraga juga misalkan kalian bisa bersaing, misalkan waktu pelajaran kita sprint,
siapa yang paling cepat kita bisa bersaing. Dari situ kalian belajar untuk bersaing dengan teman kalian, mendorong kemampuan terbaik kalian. Nah, untuk selama masa pandemi ini olahraganya terutama untuk kelas 4 ya, karena saya mengajari kelas 4, jadi sedikit agak bingung. Soalnya gini, karena kalau olahraga itu menuntut kita supaya gerak. Jadi selama pandemi ini supaya tugas-tugas yang Bapak berikan itu supaya anak-anak tetap bergerak walaupun di rumah. Sebetulnya lebih efektif kalau pengumpulan tugasnya berupa video. Jadi Bapak bisa lihat langsung gerakan-gerakan kalian. Tapi karena 2000 years later. Karena berbagai macam kesulitan, karena tugas yang lain juga banyak. Selain itu juga karena Bapak gurunya baik hati, tidak sombong dan rajin menabung, suka menolong. Sombong amat. Akhirnya Bapak rubah jadi pengumpulan video selama 1 bulan sekali. Jadi dalam 1 bulan itu ada 4 minggu. Jadi 3 minggu di awal kita hanya mengumpulkan materi berupa foto latihan, dikumpulkan. Setelah itu setiap 1 bulan sekali kita akan melakukan latihan olahraga atau mungkin kayak semacam ulangan lah. Nah, itu berupa video setiap di akhir bulan.